Mohon izin, mungkin saya akan menerangi bab ruqyah sebentar. Karena pengajian kita kemarin mengenai bab ruqyah, yang teknik bagaimana cara mengatasi orang kesurupan, banyak pertanyaan netizen. Di YouTube juga ada, kemudian di Facebook juga ada, di IG. Mohon maaf juga ya, untuk kepentingan umat, insya Allah antum tidak harus berbuat apa-apa. Dengarkan juga barokah, tapi tambahannya silakan kalau mau subscribe juga boleh, untuk kepentingan umat. Supaya apa? Video ini punya urutan yang barokah, sering ditonton. Kita ini kepengen ya bisa ruqyah mandiri. Saya termasuk dulu orang yang tidak bisa meruqyah. Saya punya ilmu ruqyah, harus bermanfaat. Kenapa orang disiram kadang-kadang juga tidak sadar? Nah ini, kita buka surat Al-Imran 133-134. Tolong yang kemarin ini mungkin masih bingung, di sini jawabannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah arduas samawati wal ard uidat lil muttaqin. Perhatikan artinya. Bersegeralah kalian mendatangi Allah dengan beristighfar, mohon ampun kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Orang-orang yang bertobat diberikan surga seluas langit dan bumi. Dan nantinya digolongkan orang bertakwa, yaitu, itu bawahnya 134 atau keterangannya yaitu. Berarti syaratnya, ibarat orang naik kereta, kiasannya biar paham dulu ya. Orang naik kereta, syaratnya pakai masker, pakai vaksin. Sudah pakai vaksin, di dalam kereta nggak boleh ngobrol. Tapi paham ya. Yaitu syaratnya, satu, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yang berinfak di waktu lapang juga di waktu sempit. Kalau orang bersedekah di waktu banyak uang biasa, tapi kalau lagi sulit bersedekah luar biasa kata Allah. Ya, makanya jangan sedekah, jangan nunggu kaya tok. Ini sebab orang bersedekah itu biasanya hatinya menjadi lembut. Yang kedua, orang yang dapat surga seluas langit dan bumi dan tobatnya diterima oleh Allah, paham ya? Dan digolongkan orang bertakwa. Yang kedua syaratnya wal kadziminal ghaiz, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarah. Kira-kira kalau orang pengen dapat surga, dia harus menahan amarah. Terus orang yang ada setannya diruqyah tapi dia nggak bisa sabar, gimana? Bisa diruqyah nggak? Nggak kan? Ini jawabannya. Mau disiram air berapa juga kalau dia masih benci, marah-marah, nggak bisa. Yang ketiga, perhatikan betul ya yang ketiga ini. Orang yang dapat surga seluas langit dan bumi dan tobatnya diterima oleh Allah. Yang ketiga, wal'afina anin nas, dia mampu memaafkan kesalahan manusia. Maka kalau ada orang mengatakan saya itu tidak akan bisa memaafkan dia, sampai kapanpun saya nggak akan maafin dia dunia dan akhirat, ngeri. Padahal di sini kuncinya orang masuk surga harus bisa memaafkan manusia. Mau surga nggak? Mau. Bisa maafin nggak? Harus bisa. Harus bisa. Ya. Terus pertanyaan saya, ente ini kesurupan. Ada orang kesurupan lah. Karena bisa kemasukan setan, karena marah-marah, karena dendam sama suaminya, apa sama istrinya. Kesel misalkan seorang perempuan, kesel sama suaminya, kesurupan. Bisa nggak disiram pakai ruqyah? Nggak bisa. Maka kemarin ada yang ketawa, hahaha, nggak semudah itu. Ya memang susah. Banyak orang di sini yang yang diruqyah susah, nggak LC, nggak kiai, nggak ustadz. Banyak yang ruqyah di sini kaget dia setelah diruqyah. Kenapa? Ustadz saya diruqyah berapa ustadz nggak ada reaksi sama ente. Alhamdulillah ada. Masalahnya kita coba masuk ke dalam kolbunya dulu, menyadarkan dirinya untuk apa? Mendekat ke Allah dulu. Ya, kira-kira paham nggak kira-kira?
Kenapa orang susah diruqyah dan orang kesurupan susah disiram pakai air ruqyah? Kalau hatinya udah bagus, kesurupan mah gampang. Insya Allah. Ini banyaknya gagal peruqyah karena kurang memperhatikan kolbu hatinya. Memang gak gampang. Dia punya masalah berpuluh-puluh tahun, disadarkan dengan waktu 5 menit, 10 menit gak gampang. Maka di ruqyah saya, jangan kaget kalau banyak ceramahnya. Jangan kaget. Sekarang saya gambarkan gini aja. Biar jangan bertele-tele. Ini kan kalau bertele-tele nanti suka males nontonnya ya. Nih. Ini nyamuk. Kamera masih ada kan? Ya. Ini nyamuk. Ditutup pakai gelas. Disemprot. Ini nyamuk harusnya ditutup. Nyamuk nih ditutup. Nyamuk disemprot baygon kan harusnya mati kan? Bener. Nyamuknya kena nggak disemprot baygon? Yang kenapa? Ambil contoh deh gampang. Ini baygon, saya siramin ke nyamuk. Yang kena mana? Menurut jenengan, antum yang kena mana, teman-teman? Nih airnya tuh. Nggak bisa. Tapi kalau dia sudah mengikuti nasihat tadi, misalnya gini, yang kesurupan ditanya, misalkan perempuan, Mbak, namanya si A, maka saya kan perintahkan suruh catat tuh namanya, catat. Terus disebut, Mbak, misalkan si A, Mbak, denger saya, dia bisanya ngangguk. Nasihatin terus, paham, dia ujungnya ngangguk. Sekarang Mbak ikhlas, ngangguk ya, ngangguk Mbak, kalau paham ngangguk. Udah ikhlasin ngangguk. Kemudian apa? Ikutin doa Pak Ustadz. Ujungnya begitu harus, insyaallah. Ikutin ya, jangan sampai nggak ngangguk. Ya Allah, saya tidak redo ada jin ini. Saya tidak redo ada jin ini menguasai saya. Cukuplah hanya Allah yang menguasai saya. Hancurkan jin ini ya Allah dengan ayat-ayatmu, dengan ayat yang dibaca Ustadz ini. Dibaca langsung, biasanya insya Allah pengalaman saya muntah gini. Di Galaksi, di Ruqyah berapa orang nggak bisa? Alhamdulillah. Ya, di Jatiasih 3 hari kesurupan, Kak. Ya saudaranya ngomong, ini nggak bisa Ustadz, berapa orang pintar udah kita datangin, nyerah semuanya. Yang pakai kelapa hijau lah segala macam. Bahkan saya datang ke situ, tempuk tuh sama orang pintar yang datangin dari Cengkareng. Alhamdulillah sampai sekarang. Banyak lah, ada orang yang pakai cadar. 6 ustadz yang ruqyah saya. Saya bingung sama ustadz kok ada reaksinya. Ya, dengki benci mah ada penyakit itu di kalangan orang muslim. Walaupun muslim kan ada penyakit dengki. Di zaman Rasulullah dengki iri, benci pun ada. Mentang-mentang orang muslim gak ada kedengkian, gak ada dendam, gak benci, amarah. Ya adalah manusiawi kan. Kullu bani Adam khotoun, setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Terus kemudian apa? Setelah dia kemudian ikhlas betul menyadari kekeliruannya, tamengnya hilang. Teman-teman nih, diginin. Itu. Makanya siapa saja peruqyah atau orang biasa pun, ingat kalau ada orang kesurupan, tanyakan. Pertama itu dicek dulu sininya. Nih kalau perempuan yang nusuk tuh harus perempuan. Kalau ada pasien perempuan, istri saya biasanya yang nusuk. Sininya dipencet gini. Kalau dia meringis gini, dikit aja. Kalau dia punya masalah beban bersifat, dia benci sama suaminya misalkan nih, ditusuk gini aja sama istri saya. Langsung gitu. Dinasihati. Kadang-kadang baru dinasihati muntah. Ada nih lucu ya. Ustadz, saya ngaji 20 tahun. Masa baru dinasihati saya udah muntah? Ya. Karena biasanya kan orang-orang ngaji itu gak mau berantem. Tapi kadang-kadang ngempet ditahan. Tapi sampai sini paham ya. Memang gak mudah. Harus punya ilmunya. Bagaimana diajukan dalil-dalil ayat-ayatnya supaya dia memahami betul. Bagaimana kalau ini ujian, Mbak? Saran kan begitu. Misalkan seorang perempuan, Mbak, bagaimana kalau ini ujian? Ma asoba musibatin illa bi'nillah. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali izin Allah. Mbak harus ikhlas. Nah setelah itu baru ditarik sininya. Nanti baru muntah. Kalau enggak disiram, kemudian langsung sadar dia. Itulah kira-kira
tip yang bisa saya lakukan. Mudah-mudahan dengan ini paham. Yang kemarin bertanya ini, siapapun yang meruqyah ataupun gagalnya kebanyakan peruqyah karena dia tidak memperhatikan kolbu, hati, dan tidak memperhatikan kolbunya. Takutnya di situ ada masalah. Nah ini